Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar untuk hari ini? Baik, Pak. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, Bapak punya sesuatu buat kalian yang ingin ditunjukkan? Rata-rata nilai matematika tersebut mewakili setiap peserta didik di Indonesia? Tidak, Pak. Tidak. Ya, Pak. Tidak. Nah, seperti yang sudah kalian sebutkan tadi, bahwa rata-rata di sini tidak bisa mewakili. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kaitannya dengan itu. Itu salah satunya adalah jangkauan. Untuk apa jangkauan tersebut kan gitu? Nah, di sini adalah jangkauan itu adalah salah satunya untuk menentukan apakah suatu nilai rata-rata dapat mewakili suatu rangkaian data atau tidak. Terus setelah ini kalian akan bisa belajar bisa apa gitu kan? Setelah mempelajari materi tersebut. Nah, kalian akan bisa menentukan, menganalisis, menyelesaikan masalah. Nah, itu terkait masalah jangkauan kuartil, simpangan kuartil, dan simpangan rata. Nah, ini yang akan kalian peroleh nanti setelah pembelajaran hari ini. Terus apa yang harus kalian lakukan gitu? Nah, yang pertama adalah mengerjakan soal di LKPD melalui diskusi kelompok. Terus apa lagi Pak? Hanya mengerjakan saja? Apakah hanya mengerjakan soal di LKPD melalui diskusi kelompok saja? Tidak, Pak. Tidak. Berarti harus apa? Apa lagi kan? Terus apa lagi? Kerjasama. Kerjasama kan di sini aktif ya. Jadi kalian harus aktif dalam kelompok tersebut, bertanya dan menjawab sesama teman dalam kelompok tersebut, kemudian memberikan gagasan orisinnya. Jadi ini murni ide kalian. Jadi nggak ikut-ikutan. Kemudian kerjasama, tertib. Nah itu semua ada dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah ini yang akan dinilai. Jadi keaktifannya, salah satunya kerjasamanya, ide-ide penyelesaian solusi dan yang lainnya. Jadi bukan masalah jawaban di LKBD itu benar atau salah. Nah, berdasarkan data ini, apa yang kalian amati? Yang saya amati dari pertumbuhan dan kontribusi persebaran wilayah seluruh Indonesia, Pulau Jawa memiliki kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,92% dengan pertumbuhannya 7,88%. Pertumbuhannya itu yang terbesar itu dimiliki oleh Sulawesi dengan 8,51, sedangkan kontribusinya dari Sulawesi ini 6,88. Untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia ini belum sepenuhnya terdata gitu Pak. Karena dari setiap wilayah memiliki perekonomian yang berbeda-beda gitu. Mungkin kita juga perlu kita cari lagi, perlu kita buktikan lagi dengan cara yaitu yang Bapak katakan itu melalui jangkauan kayak gitu. Oke. Teman-teman yang lain menanggapi hal ini gimana? Menurut saya itu kalau di pertumbuhan mungkin yang paling tinggi itu dari Maluku ya sama Papua. Karena dia lebih tinggi dari Sulawesi yaitu 8,75. Tadi kan Tommy bilangnya 8,5. Nah, itu ada yang lebih tinggi di 8,75. Juga kalau di Pulau Jawa itu memiliki kontribusi terbesarnya, tapi itu belum mewakili seluruh wilayah di Jawa karena masih ada provinsi atau daerah di Jawa juga yang masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang masih rendah kayak gitu, Pak. Gitu ya. Yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup, Pak. Nah, untuk menjawab setiap
pertanyaan kalian tadi ya, silahkan kalian nanti kerjakan soal-soal di LKPD secara berdiskusi atau secara berkelompok, nanti ya diskusi kelompok. Nah, sebelum itu nanti Bapak akan bagi kalian ke dalam kelompok, dilanjutkan dengan kalian mengerjakan soal-soal pada LKPD di kelompoknya masing-masing. Oke, di sini kita akan membahas tentang ini yang saya share ini. Itu ada pertanyaan di bawah. Contohnya yang A, menurut kalian, apakah kalian setuju dengan cara Pak Ade menentukan peringkat tertinggi? Jelaskan. Nah, di sini kita akan di sini kita ditanya apakah kita setuju tentang bagaimana Pak Ade menentukan nilai tertinggi. Boleh didiskusiin langsung. Oke. Baik, mengenai tugas yang diberikan dari Pak Ade, kita diskusikan bareng-bareng ya. Nah, kita di sini sharing aja. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau dibahas, bisa di apa ditampilkan di sini secara share ya. Di sini saya akan menampilkan contoh. Ayo ini gimana? Ada yang menurut Rasema ini gimana? Apakah Rasema setuju dengan pendapat Pak Ade atau ada hal lain yang tidak setuju gitu? Nah, sebelum itu kita pahami dulu dari lembar kerja yang Pak Ade lampirkan ini. Nah, di sini kan ada beberapa pertanyaan tuh, dan ada juga beberapa petunjuk tujuan pembelajaran. Untuk dari tujuan pembelajaran ini menentukan jangkauan. Nah, untuk jangkauan ini kita mencari nilai-nilai rata-rata dan peserta terbaik atau peringkat tertinggi. Untuk yang kedua, kita menganalisis jangkauannya. Terus yang ketiga, menyelesaikan masalah. Nah, bila ada masalah-masalah dari hasil yang kita didiskusikan, kita lampirkan aja. Tadi bisa dibacakan nggak materinya? Kuartil ya? Jangkauan kuartil apa? Kita contoh ambil ini aja. Sumbernya dari soal pcmat.com. Oh gini ternyata aja soal yang tadi nilai rata-rata rapot itu ternyata ada di sini nih soalnya nih sama kayak ini mirip, ngerti nggak? Enggak. Kayak penyebaran atau itu adalah gerakan dari nilai prestasi terhadap nilai rata-rata. Contoh kayak di tabel 1 hasil tes persadidik A dan B. Itu kan hasil tesnya paling besar tuh 90 dari B. Paling kecil tuh 30 dari B juga. Meskipun tes rata-rata mereka sama, tapi di spesi hasil tes mahasiswa B lebih besar daripada persadidik A. Nilai lebih konsisten dan stabil dari pada nilai B. Sedangkan nilai B kadang baik, kadang jelek. Hal ini berarti persentase nilai A lebih baik dan stabil daripada B. Pernyataan ini hampir mirip sama kayak di lembar kerja didik yang daftarnya rapor semester 1 tahun ajaran 2021. Di sini ada soal tentang daftar nilai raport semester 1. Kalau menurut saya, kalau berdasarkan dengan prestasi terbaik, itu tidak setuju karena
dilihat dari nilai-nilai yang lain antara Rosita dengan Sylvia itu, dari beberapa pelajaran tersebut masih ada nilai yang lebih tinggi itu Sylvia. Sedangkan Rosita itu dia kecil karena adanya perbedaan nilai di setiap pelajaran tersebut. Dari kesimpulan daftar nilai rapor semester 1 ini, kan nilai yang tertinggi itu diperoleh dari Rosita Agustin. Nah, Rosita Agustin ini bisa dikatakan dia memiliki peringkat tertinggi atau bisa dikatakan Rosita Agustin ini dia peringkat terbaik kayak gitu. Tapi menurut saya belum begitu tepat karena yang lebih tepat yang lebih bisa dikatakan yang mendapatkan nilai rata-rata itu adalah atau nilai yang terbaik itu menurut saya Silpa Permatasari ini, karena dari nilai-nilai si Silpa ini dia dari mata pelajaran itu untuk nilainya dia konstan gitu, dia nggak jatuh, nggak terlalu naik, jadi stabil. Sama seperti tadi halnya Maulana, nilai-nilai yang terbesar belum tentu itu sudah termasuk peringkat yang terbaik, prestasi yang terbaik. Oke, untuk Rasema, boleh? Kalau menurut saya setuju karena Rosita Agustin nilainya terbesar, atau paling tinggi dari yang lainnya. Oh, jadi Rasema itu setuju kalau Rosita itu sebagai murid yang memiliki peringkat tertinggi ya Rasema ya. Nah, kalau untuk saya pribadi, ya saya juga untuk peringkat tertinggi itu kurang setuju karena dia itu nilainya bukan hanya dari rata-rata saja, karena bakalan ada penghitungan selanjutnya, yaitu penghitungan bukan rata-rata aja gitu, masih ada dari presentasinya. Nah, sepertinya kalian sudah selesai ya mengerjakan soal-soal di LKPD-nya. Nah, untuk presentasi, Bapak akan mengacak berdasarkan nomor absen. Jadi bisa siapa saja. Jadi nanti kelihatan siapa yang berdiskusi dan siapa yang tidak. Oke, siap? Bapak akan mengacak. Untuk pertama, Bapak nomor 10. Siapa yang nomor 10? Nomor absen nomor 10. Saya Pak Tobin Herlan. Oke, siap. Silakan Pak dipresentasikan hasil jawaban. Baik, terima kasih Pak. Kita bahas lagi nilai tertinggi yaitu yang dimiliki oleh Rosita Agustin. Dan untuk nilai yang keduanya diperoleh oleh Silpa Permatasari. Nah, dari kelompok saya yaitu yang kita ambil. Dari hasil yang kami dapat itu kebanyakan kami tidak setuju dengan apa yang Pak Ade tentukan itu, karena kami lebih memilih untuk Sylvia Permatasari yang jadi peringkat tertinggi. Walaupun di sini Rosita itu memiliki jumlah rata-rata tertinggi daripada Sylvia, tetapi untuk jangkauannya di sini itu Sylvia itu lebih kecil dan juga nilainya lebih stabil. Dan juga untuk yang B itu di sini juga hampir sama. Ditanya di sini apakah presentasi terbaik, apakah peserta didik dengan presentasi terbaik itu menjadi peringkat tertinggi. Di sini kami juga kurang setuju, sama halnya dengan yang A tadi, karena Rosita itu hanya memiliki rata-rata tertinggi, tapi nilainya itu kurang stabil karena masih ada nilai yang kecil di antaranya itu ada 76 dan juga ada kestabilan nilainya itu kurang.
Nah, itu lanjut yang kedua. Apakah peserta didik dengan peringkat tertinggi dapat mewakili sebagai peserta didik dengan presentasi terbaik? Nah, di sini kami juga kurang baik, kurang merasa ini kurang setuju ya, karena tadi juga dibilang karena rata-ratanya itu di si Rosita itu juga tadi di sini rata-ratanya tadi kami hitung itu Rosita itu 84,7 dan juga si Silvi itu 77,5. Nah, di sini rata-ratanya dia tertinggi, tapi dia itu tidak bisa mewakili semua peserta didik. Karena masih ada nilainya yang kecil dan masih ada nilai yang tidak sama dengan peserta lain. Itu, Pak. Oke, terima kasih Lita. Gimana yang lain? Jawaban yang A, kami tidak setuju karena nilai Rosita tidak semua yang paling besar. Malahan nilai Sylvia itu lebih stabil daripada Rosita. Untuk jawaban B, kelompok kami juga tidak setuju karena prestasi tidak hanya dilihat dari siapa yang mendapatkan nilai tertinggi karena ada aspek-aspek lain yang menentukan. Untuk jawaban 2, kelompok kami tidak setuju karena nilai Rosita tidak semua melebihi dari siswa lain. Sudah, sekian. Oke, terima kasih Andrea. Gimana yang lain, ada yang mau menanggapi? Kalau untuk dari kelompok 10 sendiri mengenai penjelasan kelompok 5 ya, atau kelompok 6 itu cukup puas Pak dengan jawabannya. Sebenarnya kita juga satu pendapat. Kalau kita hanya mengukur peringkat hanya dengan rata-rata saja, ya jelas itu kan akan ada apa ya? Sudah jelas kan di sini bahwa ternyata yang peringkat pertama itu nilainya tidak stabil gitu kan, walaupun ada yang tinggi, ada yang rendah gitu, masih kalah sama yang peringkat yang kedua. Nah, untuk membuktikan itu kan intinya gitu, kita perlu bukti untuk membuktikan bahwa cara tersebut kurang tepat gitu kan. Maka kita perlu pembuktian, yaitu menggunakan jangkauan. Kalau kita lihat ya, jangkauan itu kan data terbesar ya, atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, di sini kelihatan bahwa Rosita memiliki jangkauannya paling besar, atau lebaran datanya kan semakin besar. Kemudian kita juga bisa mengetes dengan jangkauan kuartil. Ya. Kemudian kita juga bisa mengetes dengan simpangan kuartil, kemudian simpangan rata. Nah, ini semua kan kalau hanya dengan jangkauan saja mungkin belum bisa membuktikan hal tersebut. Tapi kalau kita bisa membuktikannya dengan simpangan rata-rata, karena simpangan rata kan lebih baik untuk menentukan seberapa besar gitu kan yang data tersebut melebar dari pusatnya gitu kan. Kalau misalkan hanya jangkauan saja kan data terbesar sampai data terkecil, jadi terlalu jauh. Tapi kalau simpangan rata-rata kan lebih ini ya, lebih detail ya, lebih detail daripada jangkauan. Maka kita bisa mencarinya jangkauan. Dan ternyata kalau kita bandingkan bahwa yang paling kecil itu baik simpangan rata-rata, simpangan kuartil, dan jangkauan kuartil adalah Sylvia Permatasari. Ya, dan silahkan Lita. Oke, untuk pelajaran kali ini mungkin
yang saya simpulkan itu saya bisa menghitung rata-rata dan juga cara menghitung jangkauan. Dan juga dari sini juga tahu kalau rata-rata tertinggi itu bukan menentukan bahwa dia nilai tertinggi, tetapi masih ada jangkauannya yang harus dihitung kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau cukup saja? Nah, secara keseluruhan tadi ya. Jadi kesimpulannya tersebut, jadi kita tidak bisa mengukur hanya dengan rata-rata saja. Jadi salah satunya nanti tadi kita bisa menggunakan jangkauan kuartil, dan yang lainnya. Kemudian sebentar ya. Nah, sekarang apa yang kalian peroleh tadi selama kegiatan pembelajaran yang tadi? Kalian kan melakukan diskusi dengan teman-teman kalian. Silakan yang mau berbagi cerita. Saya Pak, Ya, silakan. terutama kita bisa berbagi pendapat, berbeda-beda pendapat, terus kita juga bisa dapat menyelesaikan permasalahannya, terus kita juga bisa dapat jawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Ade beserta penjelasan dari Pak Ade tersendiri. Nah, untuk kegiatan diskusi tadi ya, Bapak lihat ke kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, mungkin yang paling lebih aktif adalah kelompok 1 sih ya. Selamat atas kelompok 1 ya. Nah, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 nanti bisa bisa sharing lagi ya, bisa lebih aktif lagi ya. Jadi kalau kan solusi. Nah, untuk penajaman ya, penajaman materi, nanti Bapak akan kasih tugas rumah, nanti Bapak share di grup WA ya. Silahkan kalian kerjakan secara individu karena nanti penilaiannya individu, berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lain, Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.